Halo Tribuners, kali ini ada Mufti Fauzia menemani Anda di Tribun Travel Update edisi Minggu 3 Oktober 2021. Tribuners, pada Tribun Travel Update kali ini akan ada sejumlah informasi mengenai destinasi wisata di berbagai daerah. Untuk mengawali informasi kali ini, Mufti akan memberikan rekomendasi wisata alam yang patut dikunjungi di wilayah Palu, Sulawesi Tengah, yakni wisata petik buah agrowisata Duyu, yang menjadi daya tarik tersendiri untuk pengunjung di agrowisata kebun anggur Duyu adalah di sana Anda bisa menikmati sejumlah buah secara langsung. Dan Tribuners, untuk mengetahui informasi lebih lanjut, kami sudah terhubung dengan rekan kami, ada Saleha. Halo Saleha. Ya, Mifti. Baik Saleha, mungkin bisa diinformasikan sejak kapan didirikan agrowisata di Duyu itu, Saleha? Oke, terima kasih. Ya, agrowisata kebun anggur Duyu Bangkit tersebut didirikan pada tahun 2019 pasca bencana gempa, tsunami, dan likuifaksi di Kota Palu pada tahun 2018 silam. Maka dari itu, kebun tersebut dinamai dengan Kebun Anggur Duyu Bangkit. Sesuai dengan Kota Palu, pasca bencana harus bangkit kembali setelah semuanya luluh lantak dilanda 3 bencana sekaligus itu. Agrowisata Kebun Anggur Duyu tersebut terletak di Jalan Gawalise, Kelurahan Duyu, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, Sulawesi Tengah. Didirikannya juga Kebun Anggur Duyu Bangkit tersebut karena sejak pandemi COVID-19 melanda, tak sedikit masyarakat di Kota Palu kehilangan pekerjaan. Dampak bencana yang berturut-turut tersebut membuat ekonomi masyarakat semakin sulit, sehingga membuat warga di daerah tersebut mengubah perilaku masyarakat, terutama mereka harus tetap bangkit dan produktif. Dan ketika sukses, mereka atau kelompok Tani Duyu Bangkit di Kelurahan Duyu, Kota Palu itu menjadi contoh bagi banyak orang di Palu karena mereka adalah para penyintas bencana alam 2018 silam. Baik, Nifta. Baik, Saleha. Mungkin juga bisa diinformasikan apa yang menjadi daya tarik di kebun anggur Duyu ini sehingga masyarakat banyak yang datang ke sana, Saleha. Oke, ya, yang menjadi daya tarik di kebun anggur Duyu Bangkit itu adalah dari awal hanya sepetak lahan sampai menjadi 1 hektar. Ada 200 lebih pohon anggur dengan 9 jenis anggur lokal maupun impor dalam 1 hektar itu. Antara lain anggur Palu, anggur Probolinggo, anggur Transfigurasi, anggur Bogema, dan anggur Everest. Menariknya, banyak masyarakat Kota Palu datang mengunjungi kebun anggur untuk berwisata, sekaligus membeli buah anggur dengan memetik langsung dari pohonnya. Dan dalam sehari tercatat hingga 10 orang yang datang ke kebun anggur milik kelompok Tani Duyu Bangkit itu. Dan rata-rata yang datang itu paling kurang membeli 1 kilogram untuk dibawa pulang. Baik, Mufti. Baik, Saleha. Mungkin jika Tribuners ingin berkunjung ke sana menikmati indahnya wisata di sana, kira-kira apa ada aturan tertentu terutama untuk pengunjung agrowisata di sana, Saleha? Oke, ya menurut Ketua Kelompok Duyu Bangkit, Bapak Saifuddin, aturan untuk pengunjung ya salah satunya selalu menerapkan protokol kesehatan karena di Kota Palu saja masih PPKM level 3. Dan juga pengunjung diberikan kesempatan memilih dan mencoba langsung anggur dan yang dia minati. Dan tentunya juga pengunjung tidak diperbolehkan memetik sembarang buah anggurnya, terlebih anggur yang masih muda atau yang belum matang. Baik, Mufti. Baik, Saleha dan juga Tribuners, terkait dengan informasi tersebut kami juga sempat melakukan wawancara dengan Saifuddin yang merupakan Ketua Kelompok Duyu Bangkit dan berikut informasinya untuk Anda. Berapa bulan dia panennya? Ya, dia panennya ini. Kalau sangat singkat sekali dia. Yang impor 86 hari. Ada yang sebagian itu 86 hari sudah bisa panen. Ada pun yang kayak begini kan dia sampai 120 hari baru bisa panen. Berarti sekitaran 4 bulan. 4 bulan ya. Kalau yang lain ada yang sekitaran 3 bulan pas sudah bisa panen. Kayak jenis akademik sama trans itu 90 hari sudah panen. Iya. Untuk perawatannya ini susah tidak, Pak? Tergantung umur. Harapan saya ke depannya itu bagaimana, semoga didengar sama pemerintah ya. Bagaimana ke depannya itu kelompok Duyu Bangkit ini bisa mempunyai lahan sendiri. Tapi bukan dimiliki, maksudnya dalam hal kelompok gitu. Iya. Lahan, ya kalau bisa lahan luas lah.
untuk kelompok, karena sekarang lahan masih lahan bagi hasil semua untuk kelompok. Dalam perencanaan pemerintah mulai dari Dinas Pertanian, Provinsi, Kabupaten itu ada penanaman pohon rencananya di 4 hektar yang kering itu. Terus kalau untuk mangrove itu secara keseluruhan dapat bantuan dari kementerian, didampingin sama Asprindo itu dapat pendampingan selama 4 tahun. Tahun ini rencananya kemarin diketuk itu 4. Baik Tribuners, selanjutnya kita akan menuju ke wisata alam yang ada di Desa Ardimulyo, Tanjung Palas Utara, yakni objek wisata hutan mangrove. Wisata hutan mangrove Ardimulyo ini memiliki luas yang lebar Tribuners, yakni sekitar 5 hektar. Dan kini wisata ini juga mendapatkan perhatian dari berbagai pihak Tribuners. Dan untuk mengetahui informasi betapa indahnya wisata di sana, kami juga sudah terhubung bersama dengan rekan kami, ada Winando Maulana Ilham Faudi. Halo Ilham. Halo rekan Mufti dan Tribuners. Baik, rekan Ilham, mungkin bisa diinformasikan siapa saja pihak yang melirik pengembangan dari wisata alam hutan mangrove ini? Baik, saya informasi bahwa hutan wisata alam hutan mangrove di Desa Ardimulyo, Kecamatan Tanjung Palas Utara, Kabupaten Bulungan ini telah dibuka pada pertengahan 2020 lalu. Dan perkembangan hari ini mulai banyak pihak yang ingin mengembangkan potensi wisata alam di Desa Tanjung Palas Utara itu. Salah satunya dari pihak pemerintah daerah, ada dari Dinas Pariwisata Kabupaten Bulungan dan juga Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Utara. Selain itu, beberapa pihak seperti Dinas Lingkungan Hidup juga berencana melakukan reboisasi hutan mangrove di beberapa area yang memang kondisinya saat ini hutannya cukup kering begitu. Selain itu, ada juga bantuan nantinya akan diberikan oleh pihak Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang juga didampingi oleh Asosiasi Pengusaha Pribumi Indonesia atau Asprindo, di mana nantinya akan ada dana sekitar 13 miliar rupiah selama 4 tahun yang akan dikucurkan kepada pengelolaan wisata di Desa Ardimulyo ini. Gitu rekan Musti. Baik, tadi disebutkan bahwa ada dana bantuan untuk pengembangan wisata alam hutan mangrove ini. Nah, nantinya mungkin bisa diinformasikan bagaimana atau untuk apa uang itu untuk pengembangan digunakan untuk apa aja kira-kira? Ya, nantinya dana sebesar 13 miliar tersebut selain untuk membantu persiapan sarana dan prasarana infrastruktur seperti penggunaan jaringan jalan dan juga floating deck di area hutan mangrove, nantinya di sekitar situ juga akan dibangun sebuah waterboom gitu di area wisata hutan mangrove, sehingga nantinya pariwisata atau geliat ekonomi di warga Desa Ardimulyo ini jauh lebih bangkit. Karena memang selama ini selain penghasilan warga desa itu dari nelayan begitu, tapi juga mulai beralih kepada kegiatan aktivitas pariwisata di hutan mangrove. Gitu kan Mufti. Baik, lalu apa saja Ilhami potensi wisata di sana? Ya, pihak pengelola pariwisata di membuat kafe ya di dalam area lokasi itu, lalu juga nanti ada disiapkan paket berwisata dan juga paket kulineran khususnya makan kepiting begitu, dan juga nanti juga disiapkan adanya aktivitas pasar rakyat yang nantinya akan menyuguhkan makanan-makanan atau kudapan-kudapan lokal tempo dulu yang cukup jarang dijajakan lagi di pasar-pasar, sehingga nantinya akan menarik lebih banyak wisatawan ke Desa Ardimulyo ini. Begitu rekan Mufti. Baik Ilhami dan juga Tribuners, terkait informasi tersebut kami juga sempat melakukan wawancara bersama dengan Yusran Effendi yang merupakan pengelola wisata alam hutan mangrove, dan berikut informasinya untuk Anda. Dalam perencanaan pemerintah mulai dari Dinas Pertanian, Provinsi, Kabupaten itu ada penanaman pohon rencananya di 4 hektar yang kering itu. Terus kalau untuk mangrove itu secara keseluruhan dapat bantuan dari kementerian, didampingin sama Asprindo itu dapat pendampingan selama 4 tahun. Tahun ini rencananya kemarin diketuk itu 13 miliar untuk pembangunan 2 tempat wisata di Desa Ardimulyo. Selain mangrove itu kita dapat bonus pembangunan waterboom, model waterboom atau kolam renang di
wilayah desa. Sekitar- Secara keseluruhan Iya. ini kita memiliki aset itu bukan yang tadi aja ya, bukan yang terlihat itu, sebetulnya kita punya sekitar 100 hektar. Nah, yang terkelola hari ini tuh yang ada bangunannya tuh 5 hektar. Mangrove kering itu sekitar 11 hektar itu yang rusak itu, dan itu akan direboisasi penanaman lagi. Tribuners, untuk Anda yang ada di wilayah Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, mungkin bisa memilih berlibur akhir pekan ke pantai, Tribuners. Salah satunya adalah Pantai Alur Putih. Nah, Tribuners, pantai ini memiliki pasir putih yang halus, airnya yang bening berwarna hijau kebiruan, dan juga tak hanya itu, beberapa fasilitas tersebut juga ada di sana loh, Tribuners. Dan untuk mengetahui informasi lebih lanjut, kami juga sudah terhubung bersama dengan rekan kami, ada Muhammad Ilham. Halo Ilham. Salah satu penjaga Ya, pantai halo yang rekan berada Mufti di dan Tribuners. Pantai Trikora 4, yaitu Ibu Baik, rekan Yustin, Ilham, mungkin bahwa bisa diinformasikan untuk Tribuners dan dijelaskan letak lokasi dan juga jarak tempuh dari pusat kota menuju ke wisata tersebut. Baik, Mufti dan Tribuners semua, ingin saya sampaikan bahwa Provinsi Kepulauan Riau ini merupakan daerah kepulauan ya, di mana kepulauan ini sangat banyak terdapat pantai, begitu juga di Kabupaten Bintan, yaitu salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Nah, yaitu salah satunya adalah Pantai Alur Putih. Nah, pantai ini terletak di Kabupaten Bintan, berdampingan dengan salah satu pantai yang cukup terkenal, yaitu Pantai Trikora 4. Jika Tribuners ingin berkunjung ke sana, jika dari Kota Tanjung Pinang harus menempuh jarak sekitar 45 km. Uban ataupun Tanjung Uban untuk menuju ke Trikora kurang lebih hampir 50 km hingga 1 jam lebih. Baik, Ilham. Mungkin bisa juga diinformasikan kira-kira seperti apa pesona dari Pantai Alur Putih itu? Baik, Mufti. Nah, jadi Pantai Alur Putih ini memiliki pemandangan yang cukup indah ya. Pasalnya pantai ini memiliki pasir putih yang halus dan juga airnya bening berwarna hijau kebiruan, serta pepohonan yang tidak henti bergoyang akibat hembusan angin ya, Sobat Tribun, sehingga dari suasana tersebut menambah ketenangan kita jika berkunjung ke pantai itu. Nah, sehingga pemandangan ini juga cocok untuk dijadikan tempat swafoto. Pasalnya di sana juga terdapat beberapa fasilitas seperti gazebo. Selain itu juga lokasi pantainya juga cukup datar sehingga memungkinkan kita untuk melakukan berbagai aktivitas. Demikian, Mufti. Baik, Ilham. Mungkin jika Tribuners ingin berkunjung ke sana untuk berekreasi bersama dengan keluarga atau orang terdekat begitu ya, hal apa yang sering dilakukan pengunjung di sana kira-kira, Ilham? Baik, Mufti. Salah satu penjelasan dari keterangan yang kita dapatkan dari Yeni, itu salah satu pengelola Pantai Alur Putih, itu bahwa ia mengaku yang pertama, pantai ini ramai dikunjungi di hari weekend, yaitu Sabtu dan Minggu. Nah, di mana pengunjungnya itu rata-rata adalah keluarga dan juga pemuda ataupun biasanya mahasiswa, dikarenakan Kabupaten Bintan yang berdekatan langsung dengan Kota Tanjung Pinang ini terdapat sejumlah universitas dan artinya banyak mahasiswa, dan mahasiswa ini memiliki kegiatan-kegiatan bersifat rekreasi alam begitu. Nah, untuk kegiatan yang sering dilakukan masyarakat di Pantai Alur Putih ini biasanya adalah melakukan camping. Nah, di samping itu dikarenakan kondisi ataupun tempat dari Pantai Alur Putih ini cukup datar dan juga luas, ini kerap dijadikan sebagai tempat bersenang-senang oleh pemuda, yaitu menggunakan ataupun bermain motor, Mufti. Nah, di mana pantauan yang kita lakukan kemarin itu tampak juga dari jejak pasir itu terlihat jejak dari ban kendaraan bermotor roda 2. Begitu, rekan Mufti. Baik, rekan Ilham. Terima kasih atas laporan Anda, rekan Ilham, dan selamat bertugas kembali.
Baik Tribuners, demikianlah travel update kali ini. Nantikan informasi selanjutnya hanya di tribunnews.com. Dan jangan lupa Tribuners untuk terus menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Mufti Fauzia, mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.